Sekarang sudah tidak bangga lagi kita. Ngapain kamu masuk pesantren nak? Paling nanti ujung-ujungnya jadi ustadz tahlil. La haula wala quwata illa billah. Kita sekarang lebih bangga. Anak-anak kita pandai berbahasa Inggris. Was, wis, was. Kita lebih bangga anak-anak kita mampu joget TikTok. Daripada kita melihat anak kita pandai membaca Al-Quran dan menghidupkan sholat berjamaah. Bu, saya punya contoh. Pakai contoh saja biar mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan hadratul mukarramun, panjenenganipun para yai, ibu nyai, asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus untuk ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Abdul Wahid, yang tadi sudah membacakan salawat dan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mukarram Ustaz Dio Kurniawan dan Hadrah, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya Adinda Altin Khaliyatus Suraya Fida. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan isamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di pelampitan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, baik yang hadir ataupun yang diwakili, wabil khusus untuk Lurah Setono Ibu Siti Juwariah Esos, Babinsa dan Babin Kamtip Mas Setono, segenap kepala lingkungan Pelampitan, keluarga besar dari Ansor dan Bansor NU,
tim safari dakwah dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran, Ustadz Hawi, Bang Anas, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih duduk, dikasih kesempatan nikmat oleh Allah duduk di majelis ilmu agama, di mana ulama pernah mengajarkan bahwa majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mugi-mugi lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu malam hari ini sebagai asbab Allah akan jawab semua hajat-hajat kita di pelampitan, baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kedatangan kami malam hari ini mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan para pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa sih hal ini kami lakukan? Karena memang kita semua, saya percaya, merasakan bahwa belakangan ini kita di Indonesia pada umumnya sedang mengalami yang namanya krisis Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita umat Islam di Ponorogo ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belaka. Dan minta maaf, minta ridho, berapa banyak dari kita di Setono tercinta ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Ya pongge. Selepas akad nikah dengan dalih penghormatan terhadap Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, untuk diambil pun susah lagi. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat Islamnya? Biasanya menjelang Ramadan. Ada apa tidak yang seperti itu di sini? Sing endi? Nah, makanya mengambil keberkahan majelis ilmu malam hari ini, kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran ingin mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah malam ini mau ikut menjadikan dirinya masing-masing seperti apa yang diajarkan baginda Nabi dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran, masyarakat di Setono, karena sungguh Al-Quran yang kita baca nanti di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada para sahabat-sahabat Al-Quran. Bersyukur kita di pelampitan ini Allah menjadikan sahabat Al-Quran bukan hanya satu, tapi Allah menjadikan sahabat Al-Quran ada 3 jenis. Siapa? Ayo kita lihat. Mudah-mudahan kita salah satu dari 3 jenis sahabat Al-Quran ini. Amin. Siapa sahabat Al-Quran? Pertama, sahabat Al-Quran itu man hifzul Quran. Mereka yang mampu menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Qurannya sampai kematian menjemput mereka. Syauki, ada apa Bu? Alhamdulillah di keluarga kami belum ada yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang anak keturunan kami di Setono ini bisa menghafal Al-Quran. Amin. Apakah kami masih termasuk sahabat Al-Quran, Syauki? Tenang, karena ada yang kedua sahabat Al-Quran. Siapa? Man quri Al-Quran
mereka yang mau membaca Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Memang ciri-ciri orang yang gemar baca Al-Quran seperti apa, Syauki? Baginda Nabi mengajarkan, sungguh orang yang mampu membaca minimal 100 ayat dalam Al-Quran, 100 ayat dalam Al-Quran setiap hari, Allah akan kasih 2 kelebihan bagi mereka yang sanggup membaca minimal 100 ayat. Apa? Pertama, doa mereka yang membaca minimal 100 ayat dalam setiap harinya, Allah tidak akan pernah tolak doa orang-orang yang membaca minimal 100 ayat Al-Quran. Dan yang kedua, mereka yang membaca minimal 100 ayat sudah menggugurkan haknya Al-Quran dalam kehidupannya. Syauki, ada apa Bu? Alhamdulillah kami di Setono ini baca Al-Quran sih, baca Alhamdulillah. Walaupun cuma malam Jumat saja, itu pun Yasin lagi Syauki. Apakah kami masih berhak untuk menjadi sahabat Al-Quran? Kalau memang di antara kita masih belum mampu menghafal Al-Quran, masih belum sanggup membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap hari, maka mulai malam hari ini jadikan masing-masing dari kita untuk menjadi sahabat Al-Quran yang ketiga. Siapa? Man uhiyal Quran. Mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Makanya malam hari ini kami ingin mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah mau ikut. Sebentar, Mas minta tolong efeknya diturunin sedikit, sound system efeknya turunin dikit, terus sound monitornya juga diturunin. Iya, tes sedikit lagi, tes. Iya, sampai mana kalau tadi ngomong? Tes efek. Nah makanya kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran berharap malam hari ini jamaah Masjid Uswatun Hasanah mau ikut aktif menjadi sahabat Al-Quran, minimal menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Insya Bapak Ibu, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi jujur, saya lebih baik jujur malam hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, daripada nanti di yaumil hisab saya akan mendapatkan pertanyaan tambahan dari Allah tentang infak malam ini, Pak. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami bersama Al-Quran selama kami hadir di Provinsi Jawa Timur ini. Karena memang alhamdulillah kedatangan kami dari 8 hari yang lalu sampai malam hari ini di Ponorogo tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas budi baik dari pejabat manapun. Sebab kami dari yayasan bertekad program Al-Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya pun akan terasa langsung kepada umat itu sendiri. Nah makanya Bapak Ibu, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu, Bu, mau ikut membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? 20 orang. Ini kan banyak ini, lebih dari 20. Mau untuk membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Pinten? Oh ini enggak apa-apa. Alhamdulillah. Sudah dibantu pun kami alhamdulillah.
Karena memang kami hadir dari masjid satu ke masjid yang lain tidak mengenakan biaya apapun kecuali siapkan saja jamaahnya. Jadi yang mau bantu meringankan safari dakwah ini biar mempercepat saja tolong siapin dulu duitnya. Yang tidak bawa duit malam ini boleh pinjem dulu sama sebelahnya. Nek kalau duit nggak gawa, mau pinjem rodo isin, handphone boleh handphone taruh sisan. Bercanda. Ayo sambil kotak infak lewat, sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi. Semoga lewat keberkahan dari solawat ini Allah akan jawab, Allah akan akui kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai malam hari ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, berhubung sudah jam 7 lewat 2 jam setengah, 3 jam setengah sudah, maka yang enak langsung masuk gigi 2 saja. Setuju? Malam hari ini mengambil keberkahan majelis ilmu, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Karena Al-Quran wa yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Bu, nyuwun ngapunten nggih, kula malam ini menyampaikan satu hadis mawon. Insya Allah 15 menit selesai, dipotong 10 menit pembukaan mau, tinggal 5 menit kula ngomong. Duh, memangnya sampai jam berapa pengajian kita malam ini? Sampai subuh. Kuat, yakin, sanggup. Kulo ndak. Yang kuat silahkan monggo teruskan. Kulo sama Ustadz Diop sama Bu Lurah pulang duluan. Nggak bercanda. Bapak Ibu, baginda Rasul pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita masyarakat di Setono ini mau bahagia. Pertanyaan saya dulu, tolong jawab yang benar dan jujur. Kita semua yang hadir di halaman Masjid Uswatun Hasanah ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah minimal habis sholat apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita semua minta bahagia. Ya pongge. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di Setono ini, kita harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita di dunia ini. Berapa perkara Bu? 4 apa Pak? Perkara nopo Bu? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia masyarakat di Pelampitan ini, pertama syarat utamanya, kita di Pelampitan ini wajib punya yang namanya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus tapi besar. Doyan enggak apa-apa, memangnya salah? Bu, panjenenganipun punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Baik. Tapi di mana rumah kita sesungguhnya Bu? Di akhirat jauh bener. Jangan ke akhirat dulu, kita masih di Sentono.
Kok belum apa-apa sudah akhirat? Memang mau ke akhirat duluan? Nah, rumah kita sebagai muslim adanya di hati kita, Bu. Rumah kita sesungguhnya adalah hati kita. Kok bisa begitu, Syauki? Betapapun besar rumah kita, hektaran mungkin kita punya lahan, miliaran mungkin di antara kita punya uang. Tapi kalau hatinya kecil, sempit rasanya itu rumah. Nggih apa nggih? Berapa banyak Bapak Ibu punya kenalan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di kota sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah. Istri kemana, suami kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak? Banyak. Tapi malam hari ini saya bangga, saya saksikan secara langsung. Bu, oi mau kemana oi? Oi, pulang bareng oi. Oi. Panitia minta tolong tutup aja gerbangnya biar tidak ada yang keluar. Tadi katanya sampai pagi. Bapak Ibu, malam hari ini izin Bu Lurah, malam hari ini saya saksikan langsung betapa saya bangga dengan saudara-saudara saya di Pelampitan ini. Rumah walaupun kecil, alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita di sini masih masuk golongan pemerintah, rumah yang RSSS, SSSS, SSSSSSS. Rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja pun susah. Tapi karena saudara saya di Pelampitan ini hatinya luas, besar, saya yakin rasanya itu rumah. Di rumah antara istri, suami dan anak masih bisa bertukar cerita setiap waktunya. Betul? Di rumah masih ada yang mau membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung solawat. Di rumah ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan langsung dibantu. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk sunnah tahajud. Subhanallah. Kalau seperti itu saya yakin besar rasanya itu rumah. Nggih apa nggih? Bu, kula ngerti suami ibu kan juga sering bangun tengah malam nggih. Ngapain? Nguyuh. Bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, nguyuh. Mana ada Syauki, rumah sempit hati luas. Oh maaf, ayo kita lihat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah mencatat rumah beliau tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Bu. Enggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tanya diri kita malam hari ini. Mungkin saya percaya ada di antara para jamaah malam ini yang 3 kali 4 meter baru ukuran kamarnya saja. Nggih? Rumah baginda Nabi total semua luasnya hanya 3 kali 4 meter saja. Bahkan dalam riwayat diceritakan ketika beliau sedang sunat tahajud di kamar beliau, istri beliau Sayyidatuna Aisyah sampai melipat kakinya supaya baginda Nabi bisa sujud. Tapi lihat, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang sangat dahsyat mengajarkan kita umat Islam. Apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa?
Hatinya Nabi luas. Ini kadang-kadang yang bikin celaka di Pelampitan ini. Sudah rumah numpang, hati sempit. Kiamat sudah itu. Itu terkena 2 penyakit kata orang tua kula. Rahmatul Abror Yazainuddin MZ. Itu kena 2 penyakit. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bu, orang yang kena 2 penyakit ini insya Allah ndak bisa gemuk, Bu. Beneran ini? Lalu ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah senang. Nggak boleh ngelihat tetangga dari jalan raya nenteng plastik Indomaret, meriang. Bawa ke puskesmas, sampai puskesmas dapat kabar temennya beli motor baru, diimpus. Coba bayangkan kalau temannya beli sawah, mungkin bisa mati mereka. Tersiksa oleh perasaan. Makanya syarat utama dari baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain, Bu. Ngiri ini penyakit bahaya, Bu. Coba bayangkan, itu baru ngiri. Coba kalau nganan. Oh lu ya tuh, nganan. Nah makanya kalau nyuwun ngapunten nggih, belakangan ini kita di Setono ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi kita sering lupa ngobatin penyakit rohani. Padahal penyakit jasmani yang kita derita ini cuma menghancurkan dunia saja, tidak sampai mencelakakan akhirat. Penyakit jasmani itu jantung. Bu, orang kena jantung kok gede lagi ini Ustaz. Jangan digedein lagi monitornya. Minta maaf. Tes. Ya. Resiko orang terkena jantung itu apa sih? Ayo. Resiko terbesar dari orang yang kena jantung apa? Paling mati. Gede lagi nih Ustaz. Kok bisa gede sendiri sih? Tes. Masih kegedean. Tes. Ya. Sampai mana saya barusan? Mati. Kalau begitu apa bedanya jantung sama penyakit lain? Gagal ginjal mati. Diabetes mati. Tidur pun bisa mati. Kalau di tengah jalan. Yuk kalau tidak percaya monggo silahkan coba nanti malam. Penyakit jasmani resikonya cuma mati. Belum pernah kalau ngaji sama guru-guru kalau Mbah Yai. Nanti para penghuni neraka ketika ditanya, Mas kenapa jenengan bisa masuk neraka? Tumor Pak. Tumor nggak akan mampu menjebloskan kita ke dalam neraka. Nggih apa nggih? Tapi kalau penyakit jasmani yang kita derita, naudzubillah, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Pelit. Apa pelit di sini? Medit. Cetil. Cetil. Saya tanya, ada nggak jamaah uswatun hasanah yang senang sama orang cetil? Ada apa tidak? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang panjenenganipun juga suka cetil. Nggih apa nggih?
Tapi tidak ada dari kita yang senang berkawan dengan orang yang punya sifat cetil. Cetil di dunia kita dijauhkan, di akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Makanya ayo lewat wakaf Al-Quran, momentum wakaf Al-Quran ini perluas lagi hati kita, ya. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Kuncinya di mana? Tambah lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, mohon maaf Bu, karena baginda Nabi seorang laki-laki, maka hadis yang keluar dari baginda Nabi itu, yang kedua, kalau kita mau bahagia Pak, kita harus punya zaujatun solihah. Punya istri biar cakep asal taat Pak. Ya buat nopo-nopo toh. Pak. Kalau istri Bapak di rumah sudah cakep terus taat, saya kasih tahu Pak. Kalau belum mati jangan dikubur Pak. Benar-benar. Bu, saya mau ngasih oleh-oleh malam ini untuk masyarakat di Setono ini. Mau? Saya mau ngasih oleh-oleh untuk jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang perempuan. Mau? Oleh-olehnya adalah sebuah kalimat yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bu, Sayyidina Umar pernah mengajarkan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Setiap perempuan pasti bisa menjadi istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Bu, makanya saya sering bilang dalam pengajian tahadusan bin nikmah. Saya nih Bu, Muhammad Syauqi ini, kalau saja di alam ruh saya boleh milih Bu Lurah. Fulan, labbaik ya Rob. Kau mau lahir ke dunia ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Demi Allah saya berani mengucap. Berkah saya ngaji dengan poro yai, saya baru tahu, saya kalau boleh milih, saya lebih milih jadi perempuan lahir ke dunia daripada laki-laki Pak. Kenapa? Betapa Allah dan baginda Nabi sangat menyayangi kaum perempuan. Allah dan baginda Nabi sangat menyayangi kaum perempuan. Bu, perempuan untuk meraih surganya Allah, pada mau masuk surga? Mau? Perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya ndak perlu banyak-banyak. Beda Pak sama kita orang laki Pak. Orang laki panjenenganipun kalau mau masuk surga modalnya harus keluar banyak. Perempuan nggak perlu banyak-banyak modalnya. Cukup 4 dijanjikan baginda Nabi. Apa? Idza shalat khamsaha wa sauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah mil ail babi syi'ti. Seorang perempuan, perempuan yang apabila perempuan tersebut sholat 5 waktu, ngapunten nggih, ibu-ibu pada sholat 5 waktu apa tidak? Alhamdulillah, 1 Pak modalnya sudah tercapai ibu-ibu di Setono ini. Yang kedua, perempuan tersebut wa sauma syahroha,
berpuasa saat bulan Ramadan. Ibu pada puasa Ramadan? 2 sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga, perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya saat keluar rumah. Ibu-ibu kalau keluar rumah nutup aurat, ya kan nggak mungkin telanjang keluar rumah, Bu. Mesti walaupun belum sempurna, tapi kan minimal kita tutup auratnya, nggih apa nggih? Berarti perempuan di sini sudah 3 syaratnya tuh. Cepat apa tidak? Kita belum apa-apa, Pak. Nih ibu-ibu di sini sudah 3, Pak. Allahu Akbar. Ini perempuan di sini terbukti calon penghuni surga semua. Kenapa? Kita orang laki belum apa-apa, di sini ibu sudah 3 loh, Pak. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Taat apa tidak? Enggak kompak. Yang ibu taat, tapi bapak-bapak sebelah kanan enggak ngomong, cuma saya lihat. Bu, perempuan yang punya 4 modal ini, jaminan baginda Nabi apa? Fadkhulil jannata min ayyil babi syi'ti. Silahkan kalian perempuan yang punya 4 modal ini masuk pintu surga yang mana kalian hendak masuki. Kira-kira mudah apa susah? Mudah nek kalau ngomong. Bu, taatnya seorang istri kepada suami dalam Islam niku hukumnya wajib, selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dalam Islam perempuan itu swarga manut, neraka katut. Selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, maka perempuan wajib taat kepada suami. Kok begitu Syauqi? Nggak adil sekali. Bukannya nggak adil di sini, nilai ibadah. Karena perempuan yang paling hebat dalam kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya, Bu. Perempuan yang hebat dalam kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Nggih, Bu? Tapi Pak, jangan pura-pura ndak denger, Pak. Karena laki-laki yang paling hebat dalam kacamata Islam, mereka yang royal dan boros kepada istrinya, Pak. Ini baru seimbang. Maaf Pak, nih sekarang bapak-bapak saya ajak ngomong nih. Pak, kita kan orang laki lebih sering egois sama istri kita. Nggih apa nggih, Bu? Maaf Pak, ngapunten Pak. Kita orang laki-laki itu biasanya cuma tahu ngasih duit saja, Pak. Kita nggak pernah mikir sekarang ini sembako naiknya gila-gilaan. Nggih apa nggih? Apa sekarang yang nggak naik? Yang turun cuma harga diri akhir-akhir ini, Pak. Duh, nggak percaya. Nih kadang-kadang suami kan begitu. Sudah ngasihnya pas-pasan, minta makannya yang enak-enak. Dasar laki-laki. Makanya saya sampai malam ini nggak senang sama laki-laki. Loh, Bapak jangan guyu-guyu tok loh Pak. Nih, dengerin Gif. Bu, kita kompak ya. Mau ndak kompak? Mudah-mudahan lewat keberkahan Quran besok-besok ditambahin uang dapurnya. Tapi harus kompak. Mau kompak? Mau kompak? Nih, laki-laki, para laki-laki dengerin curhatan hati seorang perempuan di halaman Masjid Uswatul Hasanah ini. Bu,
Listrik naik apa tidak? Beras naik apa tidak? Gula, garam, daging, susu. Ini harga ndak pernah kompak, Pak. Tapi saya yakin dan saya percaya kaum perempuan di sini insya Allah soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sekali lagi saya tegaskan, ini kaum perempuan ini harusnya sangat berterima kasih kepada baginda Rasul. Kok begitu Syauki? Karena jujur Bu, baginda Nabilah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan di dunia ini. Dulu sebelum baginda Nabi hadir di dunia ini, nasib perempuan itu menyedihkan dan memilukan. Sebelum Islam ada, nasib perempuan itu menyedihkan dan memilukan. Bahkan ada seorang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab itu mempunyai kebiasaan sholat yang agak unik. Sayyidina Umar kalau sholat agak unik. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Umar itu beda sama yang lain. Ketika salam ke kanan, Sayyidina Umar tersenyum dengan gembira. Begitu menoleh ke kiri, Sayyidina Umar berurai air mata nangis. Sampai Sayyidina Ali heran. Ya Umar, ada apa Ali? Kok sholatmu ini aneh sendiri dibanding yang lain Umar? Aneh kenapa Ali? Kalau kau begitu salam ke kanan kau tersenyum, tapi begitu kau menoleh ke kiri kau menangis. Ada apa rupanya? Ya Ali, sungguh ketika menoleh ke kanan saya tersenyum, saya lagi memikirkan kebodohan saat saya jahiliyah. Saya pernah bikin berhala dari bongkahan roti. Saya puja-puja, saya sembah-sembah berhala tersebut. Begitu sudah selesai saya sembah, saya ngomong sendiri kepada berhala tersebut dari roti. Wahai Tuhan, kalau tadi saya sudah sembah-sembah, sekarang saya lapar. Boleh nggak kira-kira saya makan kamu Tuhan untuk menutupi lapar saya? Ali, begitu gagah saya saat jahiliyah, sampai Tuhan pun saya makan. Lalu kalau kau menoleh ke kiri, kenapa kau menangis Umar? Saya juga memikirkan masa jahiliyah saya, ya Ali. Saya pernah punya seorang anak perempuan Ali. Bagaimana dengan tangan saya kubur hidup-hidup anak perempuan saya. Menyesal saya bertobat. Mudah-mudahan tobat saya dijawab oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar karena memiliki anak perempuan sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, sampai dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan ketika belum ada Islam sangat menyedihkan nasibnya. Seolah-olah perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Tapi tengok ketika baginda Nabi hadir ke dunia ini, beliau ternyuh melihat kaum perempuan saat itu. Keluarlah sabda beliau yang paling dahsyat untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Maka perempuan bisa setara nanti akan jadi di dalam surga kaum perempuan. Kaum perempuan oleh Allah nanti di dalam surga akan dijadikan pemimpin para bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lu enggak percaya? Maaf Bu, maaf. Ini terjadi saat Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi kembali dari Mi'raj,
beliau berkumpul sama para sahabat. Beliau berkata, ayyuhal ashab, para sahabat, labbaik ya Rasul, semalam saya diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Iya. Saya berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Terus saya diberangkatkan lagi ke Aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Rasul. Kemudian saya mendapatkan perintah sholat untuk saya dan umat Islam lakukan. Kemudian ya Rasul, alhamdulillah saya dikasih kesempatan melihat surga dan neraka. Begitu mendengar kalimat surga dan neraka, ada sahabat bertanya, izin ya Rasul, biarkan saya bertanya, ada apa fulan? Ya Rasul, benar engkau dikasih kesempatan melihat neraka? Iya. Saya ingin tanya ya Rasul, siapa ya Rasul yang paling banyak menghuni neraka saat itu ya Rasul? Kaget para sahabat ketika baginda Nabi bersabda, perempuanlah yang paling banyak menghuni neraka. Apa perempuan itu tidak sholat? Sholat. Apa perempuan tersebut nggak baca Quran? Baca Quran. Apa perempuan tersebut nggak mau datang ke majelis taklim? Oh maaf Pak, rajinan perempuan majelis taklim daripada kita laki-laki Pak. Nggih apa nggih Bu? Tengok aja seragamnya Pak. Senin lain, Rabu lain, Kemis lain. Kalau memang perempuan tersebut sholat, baca Quran, rajin hadir ke majelis ilmu, tapi kenapa ya Rasul, kok banyak kaum perempuan banyak menghuni neraka? Nabi menjawab pertanyaan tersebut, berlinang air mata beliau karena memikirkan kaum perempuan di neraka. Beliau bersabda, sungguh yang menyebabkan kaum perempuan banyak menghuni neraka saat itu, hunna yakfurnal asir, karena perempuan tersebut kurang berterima kasih kepada suaminya. Tapi ini saya cerita, sekarang ini perempuan Jakarta yang kayak begitu Bu. Di Jakarta. Kalau di sini sih insya Allah sama. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud konteks punya istri yang solehah adalah, kalau kita mau bahagia di setono ini, kita harus punya pasangan soleh dan solehah Pak. Kenapa? Dengan menjadikan diri kita pasangan yang soleh dan solehah ini, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi muda yang soleh dan solehah juga di setono ini, insya Allah. Makanya Bu, tugas ibu itu lumayan berat Bu. Baginda Nabi itu mengajarkan tugas perempuan itu al-umu madrasatul ula. Pesantren pertama buat anak-anak kita itu adalah orang tua, terutama ibu. Sampai untuk urusan perempuan baginda Nabi sampai mengulang-ulang, ya Rasulullah, ya, siapa orang yang paling harus saya taati ya Rasul? Ibumu. Nih bukti baginda Nabi sayang dengan kaum perempuan. Lalu siapa lagi setelah itu ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Deh, kita kalah hitungan Pak. Bayangkan, ibu 3 kali disebut, kita bapak berapa kali? Udah kalah hitungan Pak kita sama perempuan Pak. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak,
Ini salah ngitungnya, salah. Cari untung aja panjenengan ibu. Ayo jadikan diri kita masing-masing sebagai orang tua sosok yang soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Karena baginda Nabi mengajarkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yahudiyan nasraniyan au majusian. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan ini anak sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita orang tuanya. Sampai pepatah Arab pernah mengajarkan saking pentingnya nih Pak. Saking pentingnya kita menjadi sosok soleh dan soleha. Ma fil aba fi abna. Bapak kalong anak biasanya jadi kampret. Dia penggih. Kalau bapak nyolong anak ikutan nyopet. Fotokopi itu bagaimana asli Pak. Jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh dan soleha. Kalau kita orang tua sendiri tidak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi, mohon maaf. Saya berani berkata, mimpi kita di Setono ini, di Pelampitan ini, punya generasi muda yang Qurani. Sedangkan panjenenganipun sedoyo enggak senang baca Quran di hadapan anak-anaknya. Dan maaf, saya minta maaf. Jangan berharap masjid uswatun hasanah akan dipenuhi oleh anak-anak muda sholat berjamaah. Kalau saja kita orang tua enggak mau bawa anak kita untuk sholat berjamaah di masjid-masjid kita Pak. Ini kan sedih melihat masjid kita sekarang. Masjid kita sekarang ini enggak ubahnya seperti museum. Tahu museum? Tahu museum Pak? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid uswatun hasanah rata-rata 50 tahun ke atas Pak. Barang antik, apkiran sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan Pak. Ini loh Pak. Akibat apa? Akibat keteledoran kita untuk mendidik anak-anak kita secara agama. Sekarang sudah tidak bangga lagi kita. Ngapain kamu masuk pesantren nak? Paling nanti ujung-ujungnya jadi ustadz tahlil. La haula wala quwata illa billah. Kita sekarang lebih bangga anak-anak kita pandai berbahasa Inggris, was. Kita lebih bangga anak-anak kita mampu joget TikTok daripada kita melihat anak kita pandai membaca Al-Quran dan menghidupkan sholat berjamaah. Bu, saya punya contoh. Pakai contoh saja biar mudah dipahami. Mudah-mudahan contoh saya tidak terjadi di Pelampitan tercinta ini. Amin. Yang saya mau contohin begini. Umpama terjadi kebakaran tepat di samping rumah panjenenganipun sedoyo. Api membesar. Kita di dalam tidak tahu di samping rumah kita terjadi kebakaran. Masyarakat Pelampitan teriak dari luar. Pak, Bu, kebakaran, ayo keluar, selamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Karena kita di dalam kita kedengeran sayup-sayup, apa ini kebakaran? Nengok dari jendela, benar di samping rumah api sudah membesar. Karena panik kita beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar. Kan biasanya begitu nggih? Lagi asik ibu beresin barang supaya bisa dibawa keluar. Ibu lihat anak bapak ibu lagi tertidur pulas di kamarnya. Kira-kira apa yang bapak ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran, anak malah asik tertidur. Apa yang panjenenganipun lakukan? Bangunin. Baik. Kalau ndak mau bangun, gemblok, gendong, benar. Baik, alhamdulillah.
Berarti Yai jawabannya sama di semua tempat saya tanya. Cuma yang jadi masalah begini Bu. Kalau untuk urusan api dunia, Bapak Ibu mau bercapek-capek, berpeluh-peluh gendong anaknya supaya nggak kebakar api dunia. Lalu kenapa untuk urusan api neraka, Bapak Ibu ndak ada yang mau bercapek-capek, berpayah-payah gendong anaknya untuk menyelamatkan masuk ke dalam neraka? Bu, kapan terakhir Ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan Bapak sholat berjamaah di uswatun hasanah, anak cucu beriring sejalan dengan Bapak? Kita nggak pernah peduli pendidikan agama anak-anak kita. Kita bangga anak kita mempunyai titel yang panjang. S1, S2, S3, SD, SMP, PMP. Tapi jangan sampai lupa titel yang akan menemani kita sampai ke dalam kubur cuma satu, almarhum. Betul. Makanya tadi hadisnya diputar dalam video saya sebut. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Tapi sekali lagi saya berhusnuzon bahwa insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di halaman masjid, insya Allah adalah orang tua yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nanti di masa akan datang, generasi-generasi muda Pelampitan dan Setono ini pada umumnya akan menjadi generasi-generasi muda yang Qurani. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua ya. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi yang ketiga, kita harus punya di dunia ini misbahun munir, punya lampu yang terang. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang benar-benar kita butuhkan nanti adalah lampu dan cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Bu, ngapunten nggih, minta maaf, minta ridho nggih. Nih, semua nih panjenengan sedoyo nih. Maaf. Yang hadir di halaman ini malam ini nih, semua nih. Nih calon-calon jenazah nih. Bu, bakal mati ndak? Mati ndak? Mati. Bapak-bapak nih, sebentar ada yang protes. Syauki ngomongnya kasar. Mati. Kita nih manusia, Syauki, bukan hewan. Masa manusia disebutnya mati? Jadi salah. Betul? Yang benar apa? Mati apa meninggal? Berarti ibu cuma datang doang ke majelis taklim, gak pernah dengerin ustazahnya ngajar. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wama stop. Mati apa meninggal? Mati.
Nggak boleh bacaan sholat wama meninggal, nggak boleh. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini, semua kita. Namanya orang merantau kan mesti pulang, betul? Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi tidak pernah mikirin pulang, Bu. Pulang seharusnya senang. Pulang harusnya girang. Contoh, selepas pengajian wakaf Quran, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing. Senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang, bisa tidur, copot kerudung, ganti daster. Bapak-bapak saya bisa ngopi di rumah, betul? Terbukti orang pulang pasti. Dulu waktu masih sekolah, kalau masih ingat, di kelas ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah, Bapak guru nggak masuk kelas, anak-anak boleh pulang. Hore, senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Nggak konsekuen. Mau bilang senang takut nanti subuh. Apa sih Pak, Bu, yang bikin kita pulang kepada Allah berat? Ada yang ngeganjal di hati. Dua diajarkan orang tua kami, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Pertama, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini, berakar dunia di hati kita. Sehingga timbul saat berpisah, maka pasti percayalah akan terasa berat untuk kita. Bahkan saking beratnya urusan dunia, baginda Nabi itu pernah mendapatkan teguran dari malaikat Jibril alaihissalam. Saking sayangnya malaikat Jibril kepada baginda Nabi ditegur. Tapi ulama sepakat, teguran malaikat Jibril ini merupakan kias, karena pengen negur kita umat Islam. Memang kenapa Syauki? Baginda Nabi mah maksum, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hei Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Beliau maksum. Nah makanya teguran malaikat Jibril ini adalah untuk kita umat Islam. Memang ditegur apa baginda Nabi saat itu? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau cinta harta, mau cinta jabatan, mau cinta apapun, silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Berbuat sekehendakmu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya teguran malaikat Jibril ini selaras dengan hadis baginda Nabi mengendikan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat kita orang beriman, tapi surganya buat orang kafir. Namanya tinggal di dalam penjara, ada hal, jangankan di dalam penjara. Nah, kita saja di lingkungan warga ada yang namanya rukun tetangga. Betul apa betul? Ada aturan main Pak RT bikin tuh Pak. Tamu 2 kali 24 jam wajib lapor kepada RT setempat. Tuh, itu aturan. Apalagi kita bicara agama. Makanya saya nggak habis pikir ketika masih ada orang Islam sendiri berkata, Islam itu agama yang terlalu banyak larangan.
Islam gak cocok tinggal di era digitalisasi sekarang ini. Islam agama yang ketinggalan zaman. Maka harus ada pembaharuan dalam Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oh, Islam itu zaman ontak gigit besi. Sekarang zamannya handphone gigit kuota. Nggih apa nggih? Bukan Islamnya yang banyak larangan, Bu. Malah kalau buat saya, dalam Islam hampir tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan dalam Islam itu cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah kan satu doang. Siapa bilang Islam banyak larangan? Oh, kok bisa begitu Syauki? Karena masih banyak dari kita yang melihat larangan itu satu persatu. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya Islam jadi agama larangan. Kalau saya permudah, karena saya ngaji sama Yai, bahwa baginda Nabi itu kalau untuk urusan umat, yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit untuk penjelasan? Kalau buat saya, apapun yang dilarang sama Allah, haram hukumnya kita umat Islam jalankan. Kan cuma satu larangan itu. Apa sih yang mau kita rebutin di dunia? Betul? Jangan sampai kita mati-matian. Ini maksud saya. Jangan sampai kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati nanti. Bukannya kita nggak boleh cinta dunia, boleh. Al-Imam Ibnu Athaillah sendiri mengajarkan, ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin kalian umat Islam jangan sampai gagal di dunia ini. Ya Allah, seolah-olah lewat ajaran Imam Ibnu Athaillah, Islam itu mengajarkan begini. Umat Islam, kalian jangan jadi orang yang bodoh. Karena kebodohan pangkal kemiskinan. Kemiskinan gerbang awal menuju kekafiran. Jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi nah ini loh, seimbangnya Islam ini. Kalaupun kita sampai gagal di dunia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kan kita masih punya akhirat. Nggih apa nggih? Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita nanti, Pak. Kok bisa begitu Syauki? Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Tuh yang pertama, hubbud dunia, cintai dunia seperlunya, cintai akhirat sepenuhnya. Itu yang pertama ya, yang membuat kita pulang kepada Allah berat. Yang kedua, terakhir, dan ini yang paling utama. Apa yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat? Ragu-ragu semua jawabnya. Yang kedua, karena ndak punya bekal. Betul? Lo ndak punya bekal kok paksa berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Kenapa? Ndak punya bekal berangkat. Saya cuma pegang duit 25.000 rupiah. Pengen saya dengan modal 25.000 rupiah hendak pulang ke Jakarta. Kira-kira sampai apa tidak? Kalau saya paksa berangkat, paling sampai Nganjuk, paling jauh sudah jadi gembel saya. Kenapa? Ya hendak punya bekal berangkat. Betul? Mumpung roh belum berpisah dari jasad. Mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Mumpung pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita sebelum nanti malaikat Israel menjemput kita. Nah,
Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas dasar itu, sebelum saya lanjut lagi, atas dasar itu malam hari ini kami tawarkan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia dan akhirat dalam hal amaliyah yang paling menguntungkan buat kita. Apa investasi dunianya Syauki? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Keuntungannya apa Syauki? Keuntungan dari harta yang Bapak Ibu keluarkan saya pastikan, tapi yang paling kecil saja ya saya kasih. Mau yang paling kecil? Apa itu Syauki? Allah pasti berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kalau berkah harta itu yang paling kecil Syauki, memang apa yang lebih dahsyat dari berkah harta Syauki? Oh banyak. Diberikan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Lalu Syauki, disehatkan kita dari segala penyakit. Dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan sedekah. Tapi yang paling dahsyat, Allah akan kasih kita karunia berupa diringankan rasa sakit sakaratul maut. Tapi saya minta maaf, yang ketiga ini saya nggak berani jamin. Saya cuma menyampaikan saja. Loh, kok begitu Syauki? Ya, kan sama-sama ada dalam Al-Quran Syauki. Al-Quran kan sudah menjanjikan ketika sedang mengalami sakaratul maut, roh kita berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian yang sudah mendekati saya ini ya Allah, tunda sebentar. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini ya Allah, fa'asoddaqo, saya akan bersedekah yang banyak, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik di tengah-tengah masyarakat kita ini di Setono. Kenapa sih tentang sedekah bukannya sholat, bukannya haji, bukannya baca Quran, bukan yang lain-lain? Kenapa sedekah? Amal yang kita anggap sepele. Karena sedekah mampu dikasih kita rahmah dari Allah, diringankan rasa sakit sakaratul maut. Tapi sekali lagi, yang ketiga saya nggak berani janjikan, karena saya sendiri tidak tahu nanti saya meninggal dunia husnul khotimah atau nanti saya mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Cuma satu yang saya jalankan, petuah dari orang tua saya Yazinuddin, jangan pernah kau janjikan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Makanya yang kalau berani janjikan ke hadapan Bapak Ibu, investasi dunianya yang paling kecil, Allah berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kok kamu ini berani janjikan? Karena ngapunten nggih Bu, makhluk yang ada dan bicara di hadapan Bapak Ibu malam ini adalah makhluk Allah yang hidup cuma berdasarkan dua keberkahan saja. Pertama, keberkahan doa dari orang tua dan guru-guru kula yang hadir. Yang kedua, keberkahan dari sedekah yang kula keluarkan. Oh begitu ya Syauki? Iya. Lalu investasi akhiratnya apa Syauki? Investasi akhiratnya, apapun yang Al-Quran Bapak Ibu wakafkan nanti, ketika diterima oleh para penerima-penerima wakafnya, saya pastikan bacaannya pasti nyampe kepada Bapak Ibu sampai ke yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Syauki, ada sedikit pertanyaan Syauki. Apa Bu? Saya ini nggak ngerti soal wakaf Syauki. Saya tahunya di sini yang umum sedekah. Lagi kamu bahasanya pakai wakaf segala sih. Sudahlah, bahasa yang umum saja, bilang saja sedekah.
Insya Allah sama-sama kok. Kan ujung-ujungnya ngeluarin duit. Lagian kan gak ada bedanya antara sedekah dan wakaf. Nggih apa nggih? Salah. Sangat berbeda, Bu. Bapak Ibu bersedekah, dititipkan ke masjid. Oleh masjid ditambahkan fasilitas biar jamaah nyaman untuk ibadah. Pahalanya memang sama. Pahalanya sama. Ya, biar jamaah nyaman ibadah. Pahalanya sama. Apapun yang jamaah lakukan di dalam masjid, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Itu pahala orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Tapi nilai pahala sedekah ini hanya berjalan ketika barang yang Bapak Ibu sedekahkan masih terpakai di uswatun hasanah. Kalau barangnya sudah rusak, harus dibuang karena nggak bisa dipakai lagi, maka pahalanya berhenti sampai di situ. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf Syauki, nah ini dahsyatnya wakaf. Wakaf yang didasari dengan akad. Apalagi kita bicara Al-Quran loh, Bu. Betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, mungkin hilang tertelan waktu, mungkin sobek, mungkin juga lapuk karena usia. Tapi selama hafalan yang menerima wakaf Al-Quran Bapak Ibu masih berjalan, maka pahalanya pun akan tetap berjalan sampai nanti di hadapan Allah di yaumil hisab. Nah makanya ngapunten, yang membedakan antara sedekah dan wakaf, sedekah nggak perlu akad, wakaf wajib berakad. Nah makanya sekali lagi dengan kerendahan hati kami ingin mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah malam hari ini mau membantu saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman Indonesia ini, untuk baik mereka memiliki mushaf Al-Quran atau paling tidak kita menolong saudara-saudara kita di pedalaman memberantas buta huruf hijaiyah di Indonesia ini. Ayo, caranya bagaimana Syauki? Caranya mudah. Nanti ketika Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hawi, guru saya Ustadz Hawi, Bapak Ibu yang mau ikut cukup angkat tangan saja. Lalu tim kami yang akan menghampiri Bapak Ibu sekalian, mau ngapain Syauki? Kami cuma minta 3. Kami catat izin untuk catat nama, nomor telepon dan niat wakafnya. Setelah itu Syauki, kapan kami tunaikan? Kapanpun ketika Allah sudah kasih Bapak Ibu keluasan rezeki untuk menunaikannya. Sebab malam hari ini kami nggak minta tunai. Malam ini Bu, kami cuma mengajak Bapak Ibu buktikan dahsyatnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Makanya lewat keberkahan Al-Quran malam hari ini kami mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah untuk ikut berpartisipasi dalam berniat wakaf Al-Quran. Insya bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh guru saya Ustadz Hawi. Saya izin istirahat sebentar saja, karena insya Allah pengajian kita sampai jam 3 kurang 5 menit. Mau nggak bercanda, ini cuma 10-15 menit paling lama. Kenapa saya bilang tolong jangan bubar dulu? Ada 2 alasannya Pak. Pertama, program kita malam ini adalah program wakaf. Maka nanti di akhir acara kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berakad secara jamak. Yang kedua, jangan biasakan pulang sebelum ditutup sama doa. Kok begitu Syauki? Karena keberkahan satu majelis ilmu bukan saat penceramahnya lagi bicara, tapi keberkahan satu ilmu itu ada saat pembacaan doanya. Orang tua saya mengajarkan orang yang pulang sebelum ditutup sama doa, laksana pakai baju bagus, pakai parfum, pakai dasi bahkan, tapi lupa pakai celana.
nengok ke atasnya lumayan ganteng, pas noleh ke bawah angker. Ayo Bapak Ibu, di sisa usia kita, mumpung roh belum berpisah dari jasad malam ini, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silahkan.